Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Maharani Kurniawan, biasa dipanggil Ara, dari kelas 2 PAI-A. Sini akan menjawab 5 pertanyaan dari mata kuliah Filsafat Umum. Filsafat secara bahasa memiliki 3 pengertian, yaitu secara bahasa Yunani ialah filosofia. Philo berarti cinta, sedangkan sophia berarti kebenaran. Secara bahasa Arab yaitu falsafah, artinya al-hikmah, yang berarti kebijaksanaan. Sedangkan menurut bahasa Inggris adalah filosofi, yang memiliki arti cinta sangat dalam terhadap suatu kearifan dan juga kebijaksanaan. Filsafat secara istilah yaitu suatu proses di mana seseorang memfungsikan akal pikirannya dengan menggunakan berbagai macam strategi atau penalaran. Manusia harus berfilsafat karena filsafat membantu kita memahami dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan, pengetahuan, eksistensi, realitas, dan juga moralitas. Filsafat mendorong manusia untuk berpikir secara lebih kritis, analitis, dan juga reflektif, yang penting untuk pengembangan dan pemahaman tentang dunia dan kita yang ada di dalamnya. Agar kita dapat berpikir secara filsafat atau filosofis, kita perlu mengembangkan beberapa cara atau keterampilan dan mengubah kebiasaan pola berpikir kita dengan beberapa cara, yaitu memperbanyak membaca karya filsafat seperti karya Aristoteles, Plato. Yang kedua, mengajukan beberapa pertanyaan mendasar. Contohnya, seperti apa itu kehidupan, apa makna hidup, dan apa itu kebenaran. Yang ketiga, berpikir kritis dan analitis. Latih diri kita untuk mulai tidak menerima sesuatu begitu saja, mulai mengeluarkan argumen-argumen kita, menemukan kekurangan dalam logika. Yang keempat, diskusi dan debat. Berpartisipasi dalam diskusi dan debat tentang topik-topik filosofis. Yang kelima, menulis refleksi, seperti menulis esai, jurnal tentang pemikiran dan pertanyaan-pertanyaan filosofis. Yang keenam, mempelajari logika. Logika adalah alat penting dalam berfilsafat. Mempelajari prinsip-prinsip dasar logika, formal dan informal. Filsafat di dunia barat mengalami kemunduran karena memiliki beberapa faktor. Salah satunya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang membangun masyarakat untuk berfokus pada hal praktis dan nyata daripada pertanyaan-pertanyaan filosofis yang abstrak. Saat ini, seseorang berfokus pada penelitian ilmiah yang dapat memberikan solusi konkret dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, munculnya aliran-aliran positivisme dan juga materialisme yang membuat masyarakat kurang minat terhadap filsafat. Dengan demikian, kemunduran filsafat di dunia belahan barat dapat dipahami sebagai hasil dari berbagai faktor yang membuat orang lebih tertarik pada hal-hal yang praktis dan nyata daripada pertanyaan-pertanyaan filosofis yang lebih abstrak dan spekulatif. Filsafat di dunia belahan timur, khususnya di daerah tradisi Islam, mengalami kemajuan yang pesat karena adanya dorongan dari beberapa faktor untuk memahami hakikat kehidupan dan alam semesta. Para pemikir Islam pada masa lampau sangat tertarik dalam memecahkan masalah-masalah filosofis dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan manusia dan Tuhan.
Salah satu contoh kemajuan filsafat pada masa ini adalah pada masa kejayaan Islam di abad pertengahan, di mana para filosofis seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang mendasari ilmu pengetahuan dan filsafat modern. Mereka menggabungkan konsep-konsep filsafat Yunani kuno dengan ajaran sistematis yang unik dan berpengaruh. Selain itu, keberadaan pusat-pusat keilmuan seperti perpustakaan Baitul di Baghdad dan perpustakaan Alexandria memfasilitasi pertukaran ide dan penyebaran pengetahuan yang turut mendorong perkembangan filsafat Islam. Para pemikir Islam juga terbuka terhadap pemikiran dari budaya-budaya lain seperti India dan Yunani yang memberikan inspirasi baru dalam pengembangan filsafat. Filsafat di belahan dunia timur, khususnya dalam tradisi Islam, dapat dipahami sebagai hasil dari kombinasi antara ketertarikan terhadap kehidupan dan alam semesta, sintesis antara filsafat Yunani dan ajaran Islam, serta pertukaran ide antar budaya yang meluas. Pertanyaan nomor 3. Dalam sejarah filsafat barat, ada beberapa periode di mana filsafat mengalami tantangan atau keterpurukan sebelum bangkit kembali. Yang pertama, tradisi dari masa kegelapan abad pertengahan. Setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi pada abad ke-5 Masehi, Eropa mengalami periode kegelapan intelektual yang disebut sebagai masa kegelapan atau Dark Age. Bangkitnya filsafat barat dimulai pada abad pertengahan dengan kontribusi filosofis dari tokoh seperti Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas yang mengintegrasikan filsafat Yunani klasik dengan teologi Kristen. Yang kedua, Renaissance pada abad ke-14 hingga ke-17. Renaissance di Italia memberikan dorongan baru bagi pemikiran filsafat. Pemikir seperti Machiavelli, Erasmus, dan Descartes menghidupkan kembali minat akan pemikiran manusia, penelitian ilmiah, dan rasionalisme. Yang ketiga, pencerahan abad ke-17 dan ke-18 merupakan periode pencerahan di Eropa yang menekankan pada rasionalitas, kebebasan pribadi, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Filosofi seperti Voltaire, Rousseau, dan Kant berkontribusi pada perkembangan ini. Yang keempat, kritik terhadap pemikiran modern. Setelah periode pencerahan, ada tantangan terhadap optimisme dan rasionalisme yang diusung oleh pemikiran modern. Ini termasuk perkembangan filosofis seperti eksistensialisme pada abad ke-19 dan ke-20 yang mengeksplorasi keberadaan manusia dan makna kehidupan dalam dunia yang semakin sekuler dan kompleks. Setiap kali filsafat barat mengalami tantangan, bangkit kembali melalui inovasi, transisi epistemologis, atau reaksi terhadap keadaan sosial dan intelektual yang ada pada zamannya. Renaissance dan Aufklärung adalah dua periode penting dalam sejarah Eropa yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan budaya seni dan pemikiran manusia. Dari kedua periode ini, kita bisa belajar banyak hal yang berguna untuk kehidupan kita. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari Renaissance adalah pentingnya menghargai dan mendukung perkembangan seni dan ilmu pengetahuan. Pada masa Renaissance, seni dan ilmu pengetahuan berkembang pesat karena adanya dukungan dari para pelukis, penulis, dan ilmuwan. Hal ini mengajarkan kita betapa pentingnya memberikan dukungan dan apresiasi terhadap bakat dan karya orang lain. Sedangkan pada periode Aufklärung kita dapat memahami pentingnya pemikiran rasional dan kritis dalam menghadapi berbagai permasalahan. Para pemikir Aufklärung menekankan pentingnya menggunakan akal sehat dan logika dalam mengambil keputusan.
bukan hanya mengikuti kepercayaan atau tradisi semata. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu mempertimbangkan dan bijak sebelum membuat keputusan penting dalam hidup. Dengan memahami hikmah dari Renaissance dan Afkarum, kita dapat belajar untuk menghargai seni dan ilmu pengetahuan serta menggunakan pemikiran rasional dan kritis dalam menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, kedudukan filsafat dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Yang pertama, dari perspektif yang membolehkan filsafat. Dalam perspektif ini, filsafat dianggap sebagai alat untuk memahami dan mendekati kebenaran agama Islam. Filsafat digunakan untuk merenungkan makna kehidupan alam semesta dan hubungan manusia dengan Tuhan. Contohnya, filosof Muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina menggunakan filsafat untuk memperdalam pemahaman tentang ajaran agama Islam. Di sisi lain, ada juga perspektif yang tidak membolehkan filsafat dalam Islam. Dalam pandangan ini, filsafat dianggap sebagai sesuatu yang menyesatkan umat Islam dari ajaran agama. Beberapa ulama dari cendekiawan Islam berpendapat bahwa ajaran agama sudah cukup untuk memberikan petunjuk hidup dan tidak perlu dicari melalui jalan filsafat. Mereka khawatir bahwa filsafat dapat membuat mereka menjauh dari ajaran agama Islam yang sebenarnya dan juga membingungkan umat Islam. Demikian, kedudukan filsafat dalam Islam bergantung pada sudut pandang yang dianut. Bagi yang membolehkan, filsafat dianggap sebagai sarana untuk mendekati kebenaran agama. Namun bagi yang tidak membolehkan, filsafat dianggap sebagai sesuatu yang dapat merusak keyakinan agama. Pertanyaan nomor 5. Manusia sangat penting untuk menjaga kualitas akal dan hati karena akal dan hati merupakan bagian penting dari diri manusia yang memengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak. Akal digunakan untuk berpikir dan membuat keputusan yang tepat, sedangkan hati digunakan untuk merasakan emosi dan memiliki empati terhadap orang lain. Ketika seseorang menjaga kualitas akal dan hati, mereka mampu membuat keputusan yang bijaksana, memahami perasaan orang lain, dan menjalani kehidupan yang dengan lebih sejahtera. Misalnya, dengan memiliki akal yang sehat, seseorang dapat memecahkan masalah dengan lebih baik untuk dirinya sendiri dan orang lain. Sementara itu, dengan memiliki hati yang baik, seseorang dapat lebih mudah bersikap empati terhadap orang lain dan membangun hubungan yang lebih baik. Jika seseorang tidak menjaga kualitas akal dan hati, mereka mungkin akan sulit untuk berpikir secara jernih, merasa sulit untuk mengontrol emosi, dan sulit untuk memahami perasaan orang lain. Hal ini dapat menyebabkan konflik dalam hubungan, kesulitan dalam membuat keputusan, dan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk menjaga kualitas akal dan hati agar dapat hidup secara lebih bermakna dan bahagia. Untuk menjaga kesucian dan kemurnian akal dan hati, kita perlu melakukan beberapa hal yang penting. Salah satunya adalah dengan menjauhi segala hal yang dapat merusak kesucian dan kemurnian tersebut. Misalnya, hindari untuk berbicara kasar, berpikir negatif, dan melakukan perbuatan tidak baik. Selain itu, penting juga untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan kita. Kita bisa melakukan hal-hal seperti beribadah, membaca Al-Quran, dan berbuat kebaikan kepada sesama. Menjaga kesucian dan kemurnian akal dan hati juga bisa dilakukan dengan menjaga lingkungan sekitar, seperti misalnya menjaga kebersihan lingkungan, menjaga hubungan baik antar tetangga, dan tidak terlibat dalam hal-hal yang negatif. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita dapat menjaga kesucian dan kemurnian akal dan hati kita, sehingga kita dapat hidup lebih tenang dan damai. Kiranya cukup di situ.
penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.